OTW pulang kampung dulu guys. Bab 1926 sampai bab 1930. Eksistensi macam apa Ye Junlin itu? Dia adalah keturunan dewa jahat, iblis yang tak tertandingi. Dia nomor 1 di daftar surgawi. Bahkan Richard dari laboratorium dewa tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Bahkan dia telah ditolak oleh organisasi-organisasi Alkitab. Bagaimana keluarga kecilku He bisa mentolerir Tuhan yang begitu agung? Jangan ucapkan kata-kata ini di masa depan. Jika orang lain mendengarnya, itu akan merugikan kita. Bahkan jika Junlin tidak mencari masalah, jika 7 dewa jahatnya mencari masalah, kita juga akan mendapat masalah. Wang menjelaskan dengan marah, "Ayah, apakah Ye Junlin benar-benar menakutkan?" Pembicaranya adalah paman kedua He King Sui, He Zongtang. Raja penjudi mencibir, "Ini lebih menakutkan dari yang Anda kira. Begini saja, jika dia datang ke Pulau Jingang, tidak ada yang bisa menekannya, kita tidak bisa menyinggung perasaannya." He Zongtang menghela nafas, "Itu benar, kami di Pulau Jingang yang paling kuat adalah Jiuzu Xuanzun. Kan, peringkatnya di langit ada di belakang. Dia jelas bukan lawan Ye Junlin. Jika Ye Junlin benar-benar datang ke Pulau Jingang, maka tempatnya akan terbalik, dan tidak ada yang akan melakukan apapun padanya." Guo Yifei dengan cepat berbicara. Dia langsung bertanya, "Kakek Duang, jika suami yang dicari Sister King Sui adalah Ye Junlin, bukankah dia harus menikah dengan bos muda perusahaan Blackwater?" Duang tertegun sejenak, dan mau tidak mau berkata, "Memang benar. Tapi ku dengar anak-anak Ye Junlin sudah sangat tua. Belum lagi bos muda perusahaan Blackwater memiliki prospek yang lebih baik." Ekspresi perlahan meredup. King Sui tidak punya ide lain. Bos muda perusahaan Blackwater akan berada di sini besok. Kalian mengadakan pertemuan yang bagus. Mampu menikah dengan perusahaan Blackwater dan naik ke laboratorium para dewa di belakangnya adalah hal yang luar biasa. Apa yang dikejar keluarga kami? Tujuannya. Semua orang mengangguk serempak, dimengerti. Kemudian, Guo Yifei dan yang lainnya pergi. "Datanglah ke mobil, Tuan Guo. Kami melakukan pemeriksaan awal, tetapi kami tidak melihat orang ini. Mengapa saya merasa orang ini agak misterius sekarang?" Guo Yifei menghela nafas, "Lupakan saja. Tidak ada perlu membuang waktu untuk orang biasa. Lama sekali." Saat ini, Ye Junlin sudah sampai di alamat yang diberikan oleh Gemini. Ini adalah gereja, tetapi sudah lama ditinggalkan. Debunya tebal dan sarang laba-laba di mana-mana. Kelihatannya bukan tempat yang banyak orang. Ye Junlin melihat sekeliling dan tidak melihat siapapun. Dilihat dari jejaknya, tidak ada seorang pun di sini yang pernah ke sini setidaknya selama 5 tahun. Apakah kedua anak laki-laki ini melakukan kesalahan? Ye Junlin bergumam pada dirinya sendiri. Namun, Gemini serius dalam segala hal dan tidak akan pernah salah. Satu-satunya kemungkinan adalah ahli sihir telah pergi dari sini. Ada kesalahan waktu dalam informasi yang diberikan Gemini. Tidak masalah, sekarang setelah Anda datang ke Pulau Jingang, apakah Anda masih khawatir tidak dapat menemukan siapapun? Orang luar tidak mengetahuinya, tapi pasti ada orang-orang di kalangan kelas atas di Pulau Jingang yang mengetahuinya. Setelah Ye Junlin meninggalkan gereja, dia mulai meminta Sitian Wang untuk mencari tahu keluarga mana yang terkuat di Pulau Jingang. Dia langsung bertanya di mana master sihir itu berada. "Raja, saya sarankan Anda pergi langsung ke keluarga Raja Judi." Raja Sitian berkata sambil tersenyum, "Oke." Ye Junlin menghentikan mobil dengan santai. "Mau kemana, Tuan?" "Ke Longteng Manor." Begitu Ye Junlin mengucapkan kata-kata ini, pengemudi itu tertegun dan menatap Ye Junlin dengan tidak percaya.
Di Pulau Jinggang, siapa yang tidak tahu kalau Longteng Villa adalah rumah dari keluarga Raja Judi? Itu adalah area terlarang, beraninya orang biasa mendekati tempat itu. Tidak ada jalan kembali, dan bahkan mungkin nyawa Anda akan hilang. Pak serius? Mau ke Longteng Villa? Tanya supirnya lagi. Tentu saja aku serius. Tahukah kamu kalau Longteng Villa adalah keluarga Raja Judi? Sopir itu menyeka keringat dingin. Aku tahu, bahwa aku ke sana secepatnya. Kenapa kamu berbicara begitu banyak omong kosong? Ye Junlin sedikit tidak sabar. Oke, lebih dari 1 jam kemudian. Sopir mengantar Ye Junlin ke sekitar Longteng Villa dan pergi dengan cepat. Pengemudi belum pernah melihat orang yang begitu berani datang untuk berjudi pada keluarga Wang. Dan melihat penampilan dan temperamen Ye Junlin, dia jelas orang biasa dan tidak ada hubungannya dengan keluarga Raja Judi. Jika Anda orang yang sangat sukses, mengapa harus naik taksi? Sopir itu yakin Ye Junlin tidak akan pernah meninggalkan tempat ini. Dia harus mati. Melihat villa di kejauhan, Ye Junlin berjalan mendekat. Namun saat ini dia telah diincar oleh banyak orang. Mereka menyaksikan Ye Junlin berjalan selangkah demi selangkah menuju pintu masuk villa. Inilah hal yang menakutkan dari para penjaga keluarga Raja Judi. Mereka ingin memastikan tidak ada bahaya yang muncul di dekat Longteng Villa. Bahkan ular berbisa pun tidak dapat bertahan hidup. Terlebih lagi, Ye Junlin adalah orang yang hidup. Berhenti, apa yang kamu lakukan? Dengan teriakan, lebih dari selusin penjaga berkumpul di sekelilingnya. Siapa yang bertanggung jawab di sini? Ye Junlin bertanya secara retoris tanpa menjawab. Hahaha, semua orang tertegun sejenak, lalu tertawa. Nak, kamu bahkan tidak tahu di mana ini. Dengar. Ini Villa Longteng, rumah keluarga Raja Judi. Orang yang mengambil keputusan tentu saja adalah Raja Judi. Ye Junlin mengangguk. Baiklah, oke. Kalau begitu biarkan dia keluar dan menemuiku. Dia terus mengatakannya tanpa mengatakan apapun yang mengejutkan. Begitu Ye Junlin mengucapkan kata-kata ini, semua orang yang hadir tercengang. Semua orang saling memandang, kalimat yang sama terlintas di benak saya. Apakah orang ini sakit jiwa? Dia sebenarnya meminta Raja Penjudi, seorang kaisar lokal dari Pulau Jinggang, untuk datang menemuinya. Dia tidak gila, dia hanya sakit. Kenapa kamu berdiri di sana dengan linglung? Cepat panggil seseorang. Siapa nama Raja Judi itu? He Jianfeng, kan? Cepat keluar menemuiku. Jika kamu keluar terlambat, kamu akan bertanggung jawab atas konsekuensinya, teriak Ye Junlin. Dia Jianfeng? Siapa dia Jianfeng? Semua penjaga tercengang. Karena selama bertahun-tahun, tidak ada yang berani memanggil Raja Judi dengan namanya. Tidak peduli seberapa besar seseorang, dia tetap memanggilnya Raja Penjudi, dan tidak akan pernah memanggilnya dengan nama depannya. Sedemikian rupa sehingga setelah nama itu dipanggil, tidak ada yang bisa mengingat siapa orang itu untuk sementara waktu. Apakah ini nama Raja Judi? Ya Tuhan, kamu anak gila, kamu berani memanggil Raja Judi dengan namanya, kamu sedang mencari kematian. Segera, semua orang tersadar. Wajah semua orang menunjukkan kemarahan yang luar biasa. Kamu bocah? Apakah kamu di sini untuk menimbulkan masalah? Beraninya kamu memanggil Raja Perjudian untuk menemuimu? Saya pikir kamu tidak sabar. Apakah kamu memiliki 10 nyawa? Beraninya kamu datang ke sini untuk bertindak liar? Beraninya kamu menelepon aku dengan namamu? Jika kamu tidak mati, lupakan saja. Kamu sudah ditakdirkan. Para penjaga hendak menyerang. Ye Junlin mencibir, saya menyarankan Anda untuk membiarkan Raja Judi keluar sesegera mungkin. Jika tidak,
Jangan salahkan saya karena menyerang. Kalau begitu, itu tidak akan baik bagi siapapun. Setelah mendengar ini, orang-orang ini menjadi semakin marah. Ye Junlin berulang kali memprovokasi mereka. Mereka tidak tahan lagi di tanah Pulau Jinggang seluas 3 hektar ini. Tidak ada seorang pun yang berani bertingkah liar di depan keluarga Raja Judi selama puluhan tahun. Masih anak muda, bukankah ini mencari kematian? Betapa beraninya, omong kosong apa yang kamu bicarakan dengannya? Bunuh dia dan lempar dia ke laut untuk memberi makan ikan. Ye Junlin menggelengkan kepalanya tak berdaya. Dia tidak cukup sopan, jadi dia hanya bisa mengandalkan kekerasan. Ayo pukul, cepat masuk. Temukan Raja Judi, dan tanyakan tentang keberadaan ahli sihir. Pergi, bunuh anak ini. Saat pedangnya tegang, sebuah suara yang menyenangkan datang. Tunggu sebentar, jangan lakukan apapun dulu. He Kingsway baru saja kembali dari luar dengan mobil. Dia baru saja berpisah dari Fang Peiki dan yang lainnya. Dari kejauhan, saya melihat seseorang membuat onar di pintu masuk villa. Apa yang terjadi? He Kingsway bertanya. Nona, anak ini sengaja datang untuk menimbulkan masalah. Dia ingin Raja Judi keluar menemuinya secara langsung. Dia juga mengatakan bahwa jika Raja Judi tidak keluar, dia akan bertarung secara pribadi. Penjaga itu segera melaporkan situasi. Apakah ada hal seperti itu? Bagaimana bisa begitu tidak masuk akal sampai kamu benar-benar memprovokasi keluarga He kita? Wajah He Kingsway tiba-tiba berubah, sedingin es. Saat ini, Ye Junlin perlahan berbalik. Keduanya hanya saling memandang. Itu kamu? He Kingsway berkata dengan terkejut. He Kingsway tidak pernah menyangka bahwa dia akan melihat Ye Junlin di depan pintu rumahnya. Pria yang dia abaikan di kapal, kali ini, dia harus tertarik meskipun dia tidak tertarik. Betapapun biasa dia, jika dia berani datang sendiri dan ribut di depan keluarga Raja Judi, maka dia bukanlah orang biasa. Terkejut, tanpa diduga, orang ini datang untuk keluarga Raja Judi. Pria ini sepertinya tidak biasa. He Kingsway menjadi penasaran dengan Ye Junlin untuk pertama kalinya. Jika Guo Yifei dan yang lainnya mengetahuinya, rahang mereka mungkin akan ternganga. Hah? Apakah Anda kenal Nona? Penjaga itu melihat kebingungan dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Ya, kita pernah bertemu sekali. Mata He Kingsway tertuju pada Ye Junlin. Dan dia bertanya, apa yang kamu lakukan di sini? Ye Junlin tidak menjawab pertanyaannya, tetapi bertanya, siapa kamu, Raja Judi? Itu kakekku, itu mudah. Panggil kakekmu dan aku akan menanyakan sesuatu padanya. Nada bicara Ye Junlin membuat semua orang yang hadir merasa sangat tidak nyaman. Termasuk He Kingsway. Apa yang kamu, beranikah Anda berbicara dan meminta Raja Judi keluar menemui Anda? Nona, orang ini sombong sekali, bunuh saja dia. Para penjaga tidak tahan lagi. Tunggu, ada yang ingin kutanyakan padanya. He Kingsway memandang Ye Junlin. Siapa kamu? Dari mana asalmu? Mengapa kamu mencari kakekku? Panggil kakekmu keluar. Kamu tidak perlu tahu. Ye Junlin berkata dengan dingin. Benarkah? Itu tidak ada hubungannya denganku. Setelah mengatakan itu, He Kingsway berbalik dan pergi, langsung menuju ke istana. Sebagai penjaga keluarga Raja Judi, dia tidak hanya memiliki kekuatan yang menakutkan, tetapi juga yang terbaik dalam hal kemanusiaan dan kecanggihan. Mereka mendengar implikasi dari kata-kata He Kingsway. Dia tidak peduli dengan masalah ini dan membiarkan mereka menanganinya. Semua penjaga menunjukkan senyuman garang. Mereka hanya menunggu kata-kata He Kingsway. Aku sudah lama tidak senang dengan Ye Junlin. Ayo,
Lebih dari selusin penjaga berkumpul di sekelilingnya, siap mengambil tindakan. He Kingsway berjalan menuju istana dengan wajah dingin. Tingkah laku Ye Junlin hari ini membuatnya memandang tinggi, tapi itu hanya pandangan kedua. Hidup dan mati tidak ada hubungannya dengan dia. Bum, bang, retak, tapi saat dia sampai di pintu, suara siulan terdengar di telinganya, dan sebuah benda berat melayang dan menghantam pintu. Pintu Villa Longteng hancur di depan matanya, itu jelas seseorang. Dia ditendang dan diterbangkan, mendobrak pintu. Langkah kaki He Kingsway tiba-tiba berhenti, dan ekspresi dingin di wajahnya menghilang, penuh rasa tidak percaya. Pada saat ini, pikiran He Kingsway menjadi kosong. Saya tidak menyadari apapun lagi, tapi ini baru permulaan. Bum, bum, bum. Kemudian para penjaga datang satu demi satu. Semuanya, tanpa kecuali, hancur di pintu yang rusak. Setelah lebih dari selusin ledakan, pintu itu hancur total. Para penjaga yang tergeletak di tanah meringkuk seperti lobster matang, dan mereka terus-menerus meratap. Saat itulah He Kingsway bereaksi perlahan. Dia berbalik perlahan dan melihat Ye Junlin berdiri tidak jauh dari situ. Apakah dia begitu kuat? Penjaga keluarga Raja Judi ini semuanya menakutkan dan kuat. Tidak dapat menangkap Ye Junlin, dia punya sesuatu. Kaki He Kingsway gemetar dan dia tersadar dari keterkejutannya. Saat ini, pergerakan besar-besaran telah menarik perhatian seluruh keluarga Raja Judi. Apalagi pintunya rusak, masalahnya serius. Orang-orang terus berlarian di dalam dan sekitar villa. Bahkan anggota teratas keluarga Raja Judi pun merasa khawatir. He Zongtang dan yang lainnya juga datang satu demi satu. Apa yang terjadi? Ada apa? Teriak semua orang. Ini serius. Seseorang masuk ke Longteng Villa, melukai lebih dari selusin dari kita. Alarm, alarm, penjaga. Gerbang membunyikan alarm. Kali ini masalahnya lebih serius. Alarm tajam berbunyi di seluruh Longteng Villa, di mana-mana. Saya khawatir bahkan Raja Judi pun akan terkejut kali ini. Benar saja, Raja Judi datang ke gerbang dikelilingi oleh semua orang. Ribuan ahli dari keluarga Raja Judi juga segera berkumpul. Ini pertama kalinya situasi ini terjadi sejak berdirinya keluarga Raja Judi. Seseorang akan berani datang ke keluarga Raja Judi untuk menimbulkan masalah dan mengusir keluarga itu. Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Setelah alarm yang tidak berbunyi selama beberapa dekade dibunyikan, seluruh keluarga raja perjudian berada pada tingkat kewaspadaan tertinggi. Semua senjata modern aktif, 99% master dalam keluarga dimobilisasi. Bahkan kekuatan besar keluarga Raja Judi yang tersebar di Pulau Jinggang dan sekitarnya pun mengirimkan orang untuk datang secepatnya. Bahkan pasukan keluarga lainnya di Pulau Jinggang langsung menanyakan situasi dan apakah mereka membutuhkan dukungan. Untuk sesaat, seluruh Pulau Jinggang tampak kacau balau. Tindakan Ye Junlin menjungkir balikkan Pulau Golden Harbor. Ribuan orang berkumpul di pintu masuk Villa Longteng dalam sekejap mata. 3 lantai di dalam dan 3 lantai di luar dikelilingi air. Semua orang melihat ke arah Ye Junlin, semua orang terkejut melihatnya sendirian. Awalnya saya mengira ada kekuatan besar yang menyerang keluarga Raja Judi. Tanpa diduga, hanya ada satu orang, Raja Judi telah tiba. Kemudian, Raja Judi tiba dengan membawa tongkat berkepala naga. Apa yang terjadi? Raja Judi bertanya dengan ekspresi tidak senang. Setelah mengalami segalanya, He Kingsway memberitahu semua orang di ruangan itu apa yang sebenarnya terjadi. Kakek, kamu terlalu sensitif. Dia hanya satu orang, mengapa membuat keributan besar seperti ini?
He Kingsway kini telah kembali normal. Dia sangat terkejut sekarang. Terutama Ye Junlin memberinya kesan kontras, sungguh menakutkan bagi orang biasa untuk tiba-tiba meledak. Ya, tapi hal seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya. Lebih baik berhati-hati. Kata Raja Judi, hanya karena situasi ini belum pernah terjadi sebelumnya, semua orang terlalu berhati-hati saat hal itu terjadi. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Teman baik He Kingsway, Ren Tianfeng dan yang lainnya tiba satu demi satu. Saat mereka melihat Ye Junlin berdiri di lapangan, Guo Yifei dan yang lainnya terkejut. Terutama Guo Yifei yang paling menakutkan. Dia mengirim begitu banyak orang untuk mencari keberadaan Ye Junlin, tapi dia tidak menyangka akan datang ke Duwang. Mungkinkah semua ini dia? Mata Fang Peiki penuh rasa tidak percaya. He Kingsway mengangguk. Oke, nak, kamu datang ke sini untuk bertingkah liar, kamu mencari kematian, Kingsway, sudah kubilang. Guo Yifei memberitahu semua orang tentang pelarian Ye Junlin di kapal hari itu. Sepertinya ini bukan kecelakaan, anak ini memang memiliki dua keterampilan. Guo Yifei menatap Ye Junlin dan berkata dengan dingin, "Jangan khawatir, serahkan masalah ini padaku, aku akan menanganinya." Guo Yifei hanya ingin dendam pada yang lama, mari kita selesaikan keluhannya bersama-sama. Tunggu, sebuah suara agung terdengar. Raja Judi berdiri. Guo Yifei dan yang lainnya segera mundur. Raja Judi menatap Ye Junlin dengan mata teguh. Nak, apa yang kamu lakukan di sini bersamaku? Kudengar kamu memintaku keluar menemuimu. Yah, benar, tujuanku datang kepadamu sangat sederhana. Aku bertanya padamu tentang keberadaan seseorang. Dia terus diam saja. Begitu Ye Junlin mengucapkan kata-kata ini, seluruh penonton terkejut. Awalnya semua orang mengira Ye Junlin ada di sini untuk memprovokasi. Saya tidak pernah berharap untuk mengetahui keberadaan seseorang. He Kingsway tercengang. Raja Judi tercengang. Semua orang tercengang. Setelah Duwang terdiam beberapa saat, dia bertanya, keberadaan siapa yang ingin kamu tanyakan? Saat ini, dia juga sangat penasaran. Ye Junlin tidak ragu-ragu bertaruh siapa yang ingin dicari tahu oleh keluarga Wang. Saya ingin bertanya tentang seorang ahli sihir. Saya tidak tahu nama aslinya. Saya hanya tahu bahwa dia memiliki nama panggilan, setengah abadi dan setengah hantu. Anda harus tahu, kan? Kata Ye Junlin. Kamu ingin bertanya tentang dia? Begitu Ye Junlin mengatakannya, suasana di ruangan itu jelas stagnan. Terutama ekspresi Duwang yang jelas berubah. Judul setengah abadi dan setengah hantu keluar. Generasi muda tidak merasakannya sama sekali. Namun wajah orang tua berubah drastis. Karena Ye Junlin menyebutkan hal yang tabu di Pulau Golden Harbor. Yang setengah abadi mengatakan bahwa keterampilan sihirnya ada di mana-mana, dan keterampilan Feng Shui-nya sungguh ajaib. Dulu, kalangan atas di Pulau Jinggang harus memintanya membantu mereka apakah mereka akan membuka perusahaan atau menikah dan memiliki anak. Siapapun yang telah dirawat olehnya akan mendapatkan kelancaran perjalanan dan berada di jalan menuju kekayaan besar. Bahkan Raja Judi pun tidak terkecuali. Mereka semua mencari tuan ini. Dapat dikatakan bahwa kejayaan makhluk-makhluk tertinggi di Pulau Jinggang ini tidak dapat dipisahkan dari gurunya ini. Itu sebabnya Ye Junlin sangat terkejut saat melihat informasi dari Master Sihir. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa kejayaan Pulau Golden Harbor dalam beberapa dekade terakhir tidak dapat dipisahkan dari Sang Master. Dialah yang mengangkatnya, namun yang paling menakutkan adalah setengah hantu. Pada awalnya, sebutan setengah hantu memang menggambarkan kecacatan dan wajahnya yang jelek seperti hantu.
Tapi kemudian semuanya berubah. Sebutan setengah hantu sudah menjadi hal yang tabu dan horor yang dibicarakan semua orang. Tapi ini semua terjadi kemudian, dan dia diblokir sepenuhnya oleh kalangan atas Pulau Jinggang. Sedemikian rupa sehingga sekarang anak muda dan semua orang di luar Pulau Golden Harbor tidak mengetahui berita tentang ahli sihir ini. Baru pada saat itulah alasan kesalahan informasi yang diberikan Gemini kepada Ye Junlin muncul. Melihat reaksi Duwang dan yang lainnya, Ye Junlin tahu bahwa dia datang ke tempat yang tepat. Untungnya, hal itu datang langsung ke Raja Judi. Jika Anda menemukan orang lain, Anda mungkin membuang-buang waktu. Orang-orang muda seperti He Kingsui sepertinya tidak menyadari keberadaan setengah abadi dan setengah hantu, dan memandang Duwang dan Ye Junlin dengan wajah bingung. Benar, aku datang ke Pulau Jinggang kali ini untuk menemukan setengah hantu dan setengah abadi. Ye Junlin berkata dengan pasti. Duwang memandang dengan marah dan berteriak, "Ayo pergi, tidak ada setengah peri atau setengah hantu di sini. Aku tidak tahu di mana dia berada." Hah, tindakan Duwang mengejutkan semua orang. Secara logika, Ye Junlin sangat provokatif dan berbicara tentang setengah peri dan setengah hantu. Apapun yang terjadi, dia tidak akan diizinkan untuk hidup. Benar-benar membiarkan dia pergi, kenapa ini? Mungkinkah ini ada hubungannya dengan setengah peri dan setengah hantu? Hah, apa kamu yakin tidak tahu di mana dia? Tanya Ye Junlin. Raja penjudi menolaknya. Saya tidak tahu, jangan mencarinya, segera tinggalkan Pulau Golden Harbor. Jika tidak, Anda akan mati tanpa tempat pemakaman. Apakah kamu benar-benar tidak tahu? Gumam Ye Junlin pada dirinya sendiri, dia ingin pergi. Saat ini, dia menerima pesan dari Raja Sitian. Informasi, setengah peri dan setengah hantu dipenjarakan oleh Raja Judi. Setelah membaca berita, ekspresi Ye Junlin tiba-tiba berubah. Dia perlahan mengangkat kepalanya, dan matanya tertuju pada Raja Judi. Raja penjudi merasa bersalah beberapa saat ketika dia melihat mata Ye Junlin, dan dia memarahi, "Keluar dari sini, jika kamu tidak pergi, saya jamin kamu akan mati." Ye Junlin mencibir, "Mengapa kamu begitu bersalah? Anda telah memenjarakan setengah abadi dan setengah hantu. Bangun." Kata-kata itu tidak mengejutkan. Begitu Ye Junlin mengucapkan kata-kata ini, wajah Raja Judi dan beberapa saudara laki-laki dan putranya berubah dengan liar, dan mereka semua menunjukkan ekspresi tidak percaya. "Bagaimana kamu tahu?" Wajah He Zongtang menjadi pucat sesaat, dan dia bertanya, terengah-engah. Ini juga pertanyaan Raja Judi. Kali ini, semuanya memperhatikan Ye Junlin. Ternyata dia mengetahui bahwa setengah abadi dan setengah hantu telah dipenjara olehnya. "Jadi saya datang ke sini secara khusus." He Kingsui dan yang lainnya terus kebingungan dan tidak tahu apa yang sedang terjadi. "Siapa kamu? Apa hubunganmu dengannya?" Duwang bertanya dengan sedikit ngeri. Ye Junlin tersenyum, "Dia dan saya belum pernah bertemu. Saya datang kepadanya hanya untuk memintanya mengambil tindakan. Serahkan dia. Saya tidak akan ikut serta dalam dendam Anda. Saya hanya memintanya untuk mengambil tindakan." Setelah mendengar ini, wajah Raja Judi menjadi sangat melembut. "Kamu benar-benar tidak ada hubungannya dengan dia." Ye Junlin menggelengkan kepalanya. "Tidak." Hahaha. Bersambung.